لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهديه واقتفى بأثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwat fid din wa akhwati fillah. Azan ya Allah wa yakum ajma'in. Kesempatan pagi hari yang berbahagia ini senantiasa kita memanjatkan puja-puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, taufik dan juga hidayah-Nya. Tabaraka wa ta'ala, yang dengan taufik serta hidayah Allah itu Allah memberikan pada kita kekuatan, kemampuan dan pertolongannya untuk menegakkan kewajiban-kewajiban syar'i yang dibebankan di atas pundak kita masing-masing. Karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, lemah kemauannya, lemah kehendaknya, lemah keimanannya, dan lain sebagainya. Karenanya sebagai seorang hamba hendaknya selalu memohon dan meminta pertolongan dan kemudahan dari Allah Taala untuk menegakkan kewajiban-kewajiban syar'i kepada-Nya Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala selalu berikan karunia kepada kita, istiqamah kita berjalan di atas agamanya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk dapat hadir di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini, yang dikatakan sebagai sebaik-baiknya majelis di atas muka bumi, yang mana para malaikat mengembangkan sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu, ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Ikan-ikan di lautan dan juga semut-semut dalam rongga-rongga sarangnya memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadikan kita lebih tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita menuju jalan ridha dan rahmat-Nya Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
dan salam semoga tetap dilimpahkan dan dicurahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau akhir zaman. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, azan ya Allah wa yakum ajma'in. Kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih melanjutkan kajian kita dalam kitab Shalah dari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz pada bab tentang waktu salat sampai pada pembahasan kita tentang salat wusta atau salat asar. Fadilatul Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala mengatakan as-salatul wusta ma hiya. Apa yang dimaksud dengan salat al-wusta? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semua salat-salat semuanya dan salat al-wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri dengan tegak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tenang. Terkait dengan ayat yang mulia ini sudah kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Apa yang kita kenal dengan istilah dzikrul khas ba'dal 'am, penyebutan sesuatu yang khusus setelah disebutkan sebelumnya sesuatu yang lebih umum. Allah mengatakan hafizu 'alas salawat, jagalah, peliharalah salat-salat semuanya. Kalau dikatakan salat-salat semuanya, tentu yang terutama adalah yang wajib-wajib 5 waktu dan juga yang sunnah-sunnah. Namun kemudian Allah Ta'ala menyebut kembali was-salatil wusta dan juga salat al-wusta. Tidak ada yang memahami bahwasanya salat wusta ini adalah salat yang berdiri sendiri dari salat-salat yang tadi disebutkan secara umum. Akan tetapi pemahaman yang lurus, yang benar, bahwa yang dimaksud dengan salat wusta ini adalah satu salat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia muliakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi bagian atau termasuk dalam salat-salat semuanya. Apa statusnya itu? Penulis menyebutkan sebuah hadis yang disebutkan dalam Mukhtasar Sahih Muslim, disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari sahabi yang jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Ahzab, "Shaghiluna an salatil wusta, salatul asr, malallahu buyutahum wa quburahum nara." Mereka menyibukkan kita dari mengerjakan salat wusta, yaitu salat asar. Semoga Allah memenuhi rumah
As-salatul wusta ia salatul asar, yaitu salat asar. Penafsiran ini kita pakai untuk memahami firman Allah di atas tadi. Hafizu ala salawati was salatul wusta. Jagalah, peliharalah salat-salat semuanya dan salat wusta, yaitu salat asar. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat asar secara khusus setelah Allah menyebutkan semua salat-salat yang ada. Jaga salat-salat semuanya dan jaga salat wusta itu. Begitu kurang lebih. Ada penekanan untuk memelihara dan menjaga salat al-wusta, yaitu salat asar. Di samping kita diperintah untuk menjaga semua salat-salat yang ada, terutama yang wajib-wajib dan juga yang sunnah-sunnah muakkadah. Itu mengisyaratkan bahwa salat al-wusta, salat asar memiliki kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah ayyuhal muslimun. Bertakwalah kepada Allah wahai kaum muslimin untuk menjaga salat asar. Jangan sekali-kali kita melalaikan salat asar, karena kita akan terancam lalai dari menjalankan perintah Allah ini. Jika kita melihat dari maknanya secara harfiah, maka as-salatul wusta artinya adalah salat yang pertengahan. Kalimat pertengahan tidak hanya dipahami posisinya yang berada di tengah, tetapi kalimat pertengahan juga mengisyaratkan, mengindikasikan, mengandung makna sebagai sesuatu yang terbaik, sebagai sesuatu yang paling utama, yang paling baik, paling mulia. Seperti misalnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang wasata, umat yang terbaik, umat pilihan. Sejalan dengan firman Allah yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling baik yang dilahirkan untuk manusia. Sejalan dengan sebuah riwayat yang mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, yang paling utama, yang paling baik. Maka as-salatul wusta atau salat asar tidak hanya sekedar dipahami secara makna harfiah yang letaknya, tempatnya, posisinya berada di tengah-tengah salat-salat lima waktu yang lainnya, namun dia juga adalah salat yang paling mulia, yang paling baik, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan sebuah kesungguh-sungguhan dan kemauan yang sangat kuat untuk menegakkan salat asar di awal waktunya, pada waktunya secara berjamaah. Karena memang keadaan kita di negeri ini yang tidak kondusif, terutama bagi para karyawan, bagi para pegawai, bagi para pekerja, di mana instansi-instansi, lembaga-lembaga, tempat-tempat kita bekerja
tidak memberikan waktu dan kesempatan pada kita yang cukup untuk menegakkan melaksanakan sholat asar di awal waktunya secara berjamaah. Berbeda dengan sholat zuhur karena bertepatan dengan jadwal makan siang. Tidak ada jadwal makan sore, ya, sehingga perusahaan ya, ataupun kantor-kantor tempat kita bekerja tidak memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat asar di awal waktunya secara berjamaah. Satu kerugian yang sangat besar menimpa kaum muslimin, ya, di mana saja mereka yang terkena dengan fitnah ini, terkena dengan ujian ini. Karenanya bagi kita yang tidak seperti itu, ya, di mana kita bisa menegakkan menjalankan sholat asar di awal waktu secara berjamaah, hendaknya dia bersegera untuk menunaikan sholat asar di awal waktunya, karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu di samping sholat-sholat wajib yang lainnya. Dan juga Allah katakan bahwa sholat subuh pun demikian keadaannya. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dan sholat subuh atau baca Al-Quran di waktu fajar. Jadi masalah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu ada dihadiri, disaksikan oleh para malaikat. Dan Allah Ta'ala sudah menjamin mereka-mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala, di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua, kemudahan, kekuatan dan pertolongan bagi kita semua untuk menegakkan dan memperhatikan sholat asar ini dengan sebaik-baiknya. Sedapat mungkin kita berlomba-lomba untuk menegakkan sholat asar di awal waktunya secara berjamaah, untuk mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sebutkan nanti pada poin berikutnya oleh penulis tentang anjuran untuk bersegera menunaikan sholat asar, dan ada sanksi dosa yang akan ditanggung bagi mereka yang luput dari mengerjakan sholat asar. Poin berikutnya, qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, istihbabu taqdim zuhri fi awal al-waqti fi ghairi shiddatil har. Anjuran untuk menyegerakan salat zuhur di awal waktu ketika kondisi dan cuaca tidak panas. Berdasarkan kepada hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Al-Irwa, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra idza dahalat asy-syams. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat zuhur ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kalimat dahadat asy-syams, tergelincir ke arah barat, dan ini titik kulminasinya di atas ubun-ubun. Kalimat tergelincir berarti miring sedikit, tidak terlalu jauh. Kalau sudah terlalu jauh berarti akan memberikan bayang-bayang yang cukup besar. Kalimat ini mengindikasikan bahwa beliau mendirikan salat zuhur di awal waktunya. Tentu dalam keadaan di mana cuaca dan kondisi tidak panas.
Karena kita tahu bagaimana alam atau wilayah demografi Arab yang penuh dengan atau dikelilingi oleh padang pasir, bahwa temperatur di siang hari bisa mencapai di angka 40 derajat Celcius, cukup panas. Namun dia pernah mengerjakan salat zuhur di awal waktu. Tentu keadaan yang cukup nyaman untuk mendirikan salat zuhur di awal waktu. Kenapa demikian? Karena poin berikutnya beliau mengatakan dibolehkan untuk memundurkan salat zuhur sedikit sampai cuaca cukup dingin dan nyaman, tidak terlalu panas untuk mendirikan salat zuhur tadi. Istihbab al-ibrad bi-zuhri fi syiddatil har. Anjuran untuk mendinginkan atau menunggu sampai cuaca dingin dan nyaman mendirikan salat zuhur ketika musim panas. Berdasarkan kepada hadis yang disepakati kesahihannya Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ishtadda al-harru fa'bridu bis-shalah. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila cuaca sangat panas, terik matahari yang cukup panas, maka dinginkanlah atau tunggulah sampai waktu itu dingin dan nyaman untuk mendirikan sholat. Karena sesungguhnya panasnya cuaca dari hembusannya atau napasnya jahannam. Jadi dibenarkan untuk memundurkan sedikit pengerjaan atau mendirikan salat zuhur sampai cukup nyaman untuk melaksanakannya. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah pula disinggung pada kesempatan yang lalu tentang kaidah fikih yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar, berjalan dengan ilatnya, dengan sebabnya, dengan faktor yang mempengaruhinya, keberadaannya dan ketiadaannya. Jika sebab, ilat atau faktor hukum itu ada, maka hukum itu juga ada. Ketika ilat, sebab dan faktor hukum itu tidak ada, maka hukum itu pun menjadi tidak ada. Sebagai contoh misalnya tentang sebab-sebab yang terangkatnya hukum taklifi dari seorang hamba. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukriu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dari umatku yang disebabkan oleh kekeliruan, lupa, dan terpaksa. Artinya hukum itu tidak mengenai seorang hamba ketika
dia melalaikan, tidak mengerjakan hukum itu karena keliru, tersalah, atau karena lupa, atau karena terpaksa. Maka ketika dia mengerjakan dengan ilmunya, maka dia akan menanggung amalnya. Ketika dia mengerjakan sesuatu dengan kesadarannya, maka dia juga menanggung amalannya. Dan ketika tidak ada yang memaksa dia sampai pada pertaruhan nyawa, maka dia pun menanggung amalannya. Yang baik mendapatkan kebaikan, yang jelek akan mendapatkan siksa dan dosa. Itu yang disebut dengan bahwasanya hukum ada dan tidak ada hukum itu memiliki akibat, dan hukum itu mengikuti atau berputar mengikuti ilatnya, sebabnya atau faktor yang mempengaruhi. Sebagai contoh misalnya shaum. Kita sedang berpuasa, di siang hari makan dan minum. Apa sebabnya dia makan dan minum? Jika lupa, maka tetap puasanya tidak batal, diteruskan. Namun dengan kesengajaannya menjadi batal. Kembali kepada persoalan kita sekarang di sini tentang takdim al-zuhur wa ta'jil atau ta'jil al-zuhur, mendahulukan setelah zuhur atau mengakhirkan sedikit setelah zuhur. Apa sebabnya? Apa ilatnya? Ilatnya adalah panas. Kondisi cuaca yang cukup panas. Karena kita tahu bagaimana Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka mengerjakan, mendirikan sholat-sholat mereka di Masjid Nabawi yang saat itu hanya berupa tembok persegi 4 yang tidak beratap, atau beratap cukup dengan rumbai-rumbai berupa kurma. Lantainya tetap berupa pasir, di mana amat sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. Sementara kita lillahil hamd wal minnah wal fadl wal karam, masjid yang ber-AC, ada kipas angin di kiri, di kanan, dan di tengah, berkeramik, ada sejar misalnya, dan lain sebagainya, yang alhamdulillah cuaca dan kondisi di luar lingkungan masjid itu berbeda dengan yang di dalam masjid. Maka bagi kita sudah selayaknya untuk mendirikan sholat-sholat yang 5 waktu di awal waktu. Waalaikumsalam, secara berjamaah. Berikutnya, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, istihbabut tabkir bil asr, anjuran untuk bersegera, bercepat-cepat mendirikan salat asar. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr wasyamsu murtafi'atun hayyah
wasyamsu murtafi'ah. Bahwa Rasulullah SAW pernah mendirikan salat asar sedang matahari sedang tinggi-tingginya, bercahaya cukup terang. Ada orang yang pergi atau pulang menuju dataran tinggi di sekitar Madinah, lalu dia kembali lagi sementara matahari masih tinggi, memancarkan cahaya cukup terang. Ini menunjukkan bahwa salat asar yang didirikan oleh Nabi SAW di awal waktunya. Di awal waktunya. Kalau kita ingat dengan hadis sebelumnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Nasai dan juga Imam Tirmidzi tentang waktu-waktu salat, di mana Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi SAW di awal-awal waktu salat. Kapan awal waktu salat asar? Ketika awal waktu salat asar kapan? Ketika bayangan sama dengan benda. Ketika bayangan sama dengan bendanya, itulah awal waktu salat asar. Bagaimana keadaan waktu di saat bayangan sama seperti tinggi bendanya? Dijelaskan di hadis ini. Di mana kondisi matahari masih cukup tinggi dan memancarkan cahaya cukup terang. Ya. Bukan dimaksudkan dengan bersegera mengerjakan salat asar belum masuk waktu asar, bukan. Tapi di awal waktunya, yaitu ketika bayangan sama dengan tinggi bendanya. Poin berikutnya, ismun man fatatu salatul asar. Dosa bagi orang yang luput dari mengerjakan salat asar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Orang yang tidak mendapatkan salat asar, luput dari salat asar, tidak mendirikan salat asar, wutira ahluhu wa maluhu, berkurang keluarganya dan hartanya, rugi, mendapatkan kerugian, berkurang keluarganya dan juga hartanya. Dengan jalan tidak mendatangkan manfaat dan faedah apa-apa. Mohon maaf saja, ya. Masyarakat